Victim mentality ini dia posisinya apa ya? Maksudnya yang kayak dia karakter kah? Dia ada sebuah yang namanya kebiasaan kah bahasanya atau apa ya? Di sebenarnya di Alkitab tuh ada juga yang victim mentality nih. Oh, serius Kak? Iya benar. Siapa Benar. Alkitab gitu Kak? Guys, kalian udah pada libur belum? Wah, Udah sih. Udah. enak sih, Udah, sepi Bu. sih. Sepi ya, Iya. jalanan sepi ya. Sepi-sepi. Sepi banget. Cuman nih ya, gue kan kesini agak-agak, mohon maaf nih tadi telat. Enggak, itu enggak telat ah. Nggak telat ya? Enggak, cuman emang agak nunggu aja Agak sih. nunggu, sorry. Agak nunggu. Gue tuh pesen ojol guys. Oke. Gue tuh udah bangun pagi anyway. Ya. Jam Jam 8. Enggak, Pagi. 7 lewat berapa gitu gue lupa. 7 lewat 55. enggak usah ngomong jam 7 lewat kalau kayak gitu. Gue kan siap-siapnya agak lambreta ya. Lambreta alias Lama. Lama. Mandilah gue, set segala macam, sampai gue nggak sarapan nih. Oke. Ya kan? jujur emang lu tiap pagi nggak sarapan kan? Jadi lu nggak usah bahas sarapan. Emang lu nggak sarapan. Salahin, kan biar gue nggak disalahin. Gue pesen tuh ojol kan, karena pikiran gue libur 15 menit lah nyampe kaput dari rumah gue. Pikir Gitu kita kan. nih. Pikir Pikir gue manusia pribadi nih. ya kan. Ternyata gue nunggu sampai 45 menitan dia baru nyampe rumah gue guys. Jadi gue mohon maaf nih, gue telat. Lah kan ini lebaran, Len. Nah itu makanya kayak aku nggak tahu, jangan-jangan emang si aplikasinya itu yang rada-rada lemot, kan gue nggak tahu. Bukan sih, yang setahu gue ya. Kemarin tuh gue baca di sosial media, katanya abang ojek tuh pada banyak yang pulang kampung, makanya kalau kita order itu agak delay sekarang. Oh, alah. Jadi Pulang kita harus kampung. spare waktu lah. Iya itu, Gitu. makanya kan jadi kan gue, kan gue nggak tahu dah. Nah gue nggak baca tuh berita tuh. Kalau lu baca kira-kira Kemarinannya gue pesen buat hari ini gitu. Tapi ngomong-ngomong guys. soal telat nih ya, kayak gue tuh sering ngelihat kayak ada orang yang kalau datang telat tuh dia suka ada ya alasannya, bannya bocor lah, Itu sering terjadi di kantor-kantor. gitu ya, kepala bocor lah itu kalau itu macet jatuh. lah. Padahal tuh kalau misalkan ditanya jarak dia berangkat sampai dia nyampe tuh sebenarnya emang dia aja yang berangkatnya mepet gitu. Mepet ya, Tapi yang disalahin Keadaannya. gitu, macet, Sering. kendaraannya, Demo. demo. Tapi kadang ya kalau kayak gitu telat-telat kayak gitu tuh emang karena panik aja nggak sih, bisa panik gitu. Gue pernah kayak gitu kan. Panik kenapa? Iya maksudnya kayak telat lagi daripada gue dimanin, gue bilang aja ban gue bocor, padahal gue nggak bawa motor. Panik guys, ngerti gak sih? Bisa sih, bisa. Iya kayak gitu. Terus ya mungkin memang ada aja orang yang kayak ya udahlah, ya emang gimana, ya emang hujan, ya emang ban bocor, Iya, emang ada yang males ya. emang males berangkat cepet gitu kan. Tapi memang kadang-kadang situasi kayak gitu sih sebenarnya manusiawi lah ya. Kayak orang-orang juga pasti banyak yang ngerasain kayak gitu. Benar. Tapi kalau kita membiasakan itu atau menormalisasi perbuatan kayak gitu, itu jatuhnya jadi victim mentality nggak sih? Kayak Victim mentality. Menarik nih Lu kayaknya. paham apa kagak tuh victim mentality? Coba. Jujur yang gue tahu cuman mentalitinya doang tuh. Karena kita punya mental ya, Mas. Apa tuh? Cuma Apa kalau tuh? victim mentality nyalahin mental apa gimana maksudnya? Bukan. Jadi kayak misalnya di dalam suatu permasalahan ya, namanya kita hidup sampai kapanpun kita pasti punya masalah dong. Betul. Tapi kayak tidak fokus sama solusinya gitu loh bro. Jadi kayak yang disalahin tuh keadaan melulu gitu. Oh. Tapi gue familiar sih, maksudnya victim mentality itu sebenarnya satu mentalitas seseorang yang dia tuh emang cenderungnya kayak gitu. Kalau ada sesuatu persoalan terjadi, dia tuh langsung nyalahin keadaan, nyalahin orang lain, tapi sebenarnya tanggung jawab dia sendiri, peran dia sendiri tuh nggak dia lakukan dengan baik gitu. Kayak tadi tuh misalkan, sebenarnya macet kan di Jakarta kan Lumrah. macet ya, Iya, lumrah ya. benar, Tapi iya. dianya juga yang nggak ngitung waktu dia berangkatnya harus jam berapa, sehingga pas dia telat yang disalahin tuh malah Macetnya. macetnya. Padahal Iya, sebenarnya dia punya tanggung jawab juga nih buat ngitung Si berangkatnya. victim mentality ini dia posisinya apa ya? Maksudnya yang kayak dia karakter kah? Dia ada sebuah yang namanya kebiasaan kah bahasanya atau apa ya? Mungkin kalau kita bilang karakter, kalau terlalu dibiasakan kayak gitu mungkin bisa Dinormalisasikan. jadi Oh. karakter. Cuman itu kayak kecenderungan orang gitu. Kalau yang gue lihat ya, biasanya orang-orang yang victim mentality itu dia orang yang kayak nggak siap mengakui bahwa dia tuh salah gitu. Jadinya dia nempatin daripada gue disalahin orang, guanya aja deh yang jadi korbannya gitu di dalam sebuah cerita gitu. Berarti dia menyadari. Bisa atau jadi. orang atau si victim mentality itu dia nggak sadar nih kak. Maksudnya gue kayak
ya emang hujannya ya gimana gitu loh. Iya. Karena kadang ada orang yang kayak gitu, ya gue juga kadang gitu sih, maksudnya kayak ya gimana Enggak kadang tadi. yang tadi Iya. yang tadi Tapi kadang emang iya begitu. sih ya. Takutnya tuh maksudnya emang itu terjadi, aku nggak sadar, kita nggak sadar gitu loh. Menurutku bisa nggak sadar, bisa sadar. Kayak misalkan gini nih, salah satu contohnya di hubungan berpasangan gitu ya, entah itu suami istri atau pacaran gitu ya. Kadang kan suka ada kata-kata gini, aku nih nggak pernah diperhatiin sama pasanganku, jadinya aku kesepian gitu. Nah itu tuh sebenarnya kalimat-kalimat victim mentality juga. Kenapa? Karena sebetulnya kalau misalkan dia butuh perhatian, dia itu perlu ada bagiannya dia, yaitu menyampaikan bahwa kayaknya aku butuh waktu deh gitu. Tapi dia nggak nyampein itu, lalu dia langsung nge-label, dia langsung bilang aku nih nggak pernah diperhatiin sama pasanganku. Nah itu kan antara sadar nggak sadar juga ya. Mungkin kayak ada orang-orang yang dia tuh punya kebutuhan, tapi dia kayak nggak melakukan sesuatu, dia nggak sadar bahwa kebutuhan itu mesti dia upayakan gitu. Jadi kadang ada orang yang mungkin sadar, dia nggak mau ngaku salah, tapi ada juga mungkin sesuatu yang jadinya nggak sadar sih sebenarnya. Jadi macam-macam nih kayak spektrumnya luas gitu. Boleh nggak aku nanya, kalau misalnya dia tuh benar-benar nggak sadar nih dan betul-betul menyalahkan keadaan terus, itu bisa jadi penyakit jiwa atau gimana gitu nggak sih? Atau harus kita Gimana ya? tegur keras. Iya atau iya gimana itu harus dihadapinnya? Gimana itu? Apa gimana tuh, Kak? Karena pasti banyak merugikan orang di sekitarnya. Bener. Bener, banyak merugikan orang. Jadi yang kayak agak gimana gitu. Iya bener-bener Ngobrol. Iya. ini beneran lagi contohnya ya. Tapi bener bahwa orang kalau misalnya punya victim mentality itu yang bakal dirugi. Sebenarnya yang dirugiin tuh dua. Yang dirugiin adalah dirinya sendiri. Yes. Dan yang dirugiin adalah orang-orang yang di sekitarnya, entah itu keluarganya atau mungkin kalau di tempat kerja satu tim kerja gitu atau satu tim pelayanan gitu. Iya. Kenapa ngerugiin dirinya sendiri? Karena orang dengan victim mentality itu nggak akan sulit bertumbuh gitu. Dia akan sulit secara karakter gitu kan, dia akan kayak gitu terus gitu ya. Dan secara kreativitas, karena orang yang selalu nyalahin orang kan sebenarnya nggak pernah berpikir gimana caranya gue bisa nyelesain sesuatu. Iya, gitu cara kan. solusi ya Kak ya. Gitu Iya, ya. jadi sebenarnya Masalahnya dia nggak tajam gitu ya. Iya. bener nggak tajam. Jadi sebenarnya dirinya sendiri yang pada akhirnya nggak akan berkembang. Sama yang kedua, orang kalau punya victim mentality juga dia bisa ngerugiin orang-orang di sekitarnya. Kayak misalkan ada satu tim nih, terus kebetulan leadernya punya victim mentality. Terus ada satu goal yang mau dicapai, harus ngerjain sesuatu dan dia punya tugas manage. Terus ada tantangan, ada hambatan, terus dia nyalahin anggota timnya, karena dia nggak ngelakuin ini sih, karena Makanya dia kayak bisa jadi gitu. gini, gitu. Iya, padahal dia sendiri punya tanggung jawab buat memanage itu. Dan karena dia sukanya nyalahin orang gitu, ya akhirnya pertama goal timnya nggak jalan, dianya juga jadi nggak nemuin penyelesaian gitu ya, solusi atas semuanya. Jadi sebenarnya pada akhirnya timnya itu juga nggak akan maju kemana-mana gitu. Oke. Itu tadi maksudnya kita yang merasakan itu ya, kita nggak sadar mau sadar lah gitu. Nah, gimana kita tahu cara mengatasinya? Entah dari orang lain atau dari diri kita sendiri, menurut kamu? Atau dari sanksi sosial. Itu kejam bener ya. Iya, dia tuh kayak punishment Dia terjadi gitu. ya kayak Emang dasarnya tuh anak utap alias batu aja sih. Tambang banget anaknya. dijauhin ya. Sadar. Benar. Nah, Gimana nih menurut Kak? Nah inilah uniknya manusia gitu ya. Sebenarnya kita kalau kita nemu misalkan ya, kita nemu ada orang yang victim mentality banget, kayak kok nyalahin orang mulu gitu ya, padahal dia sendiri nggak ini. Sebenarnya kan kita kalau menegur mungkin bisa gitu ya, menegur kita nyampein bahwa sebenarnya lu nggak ngelakuin sesuatu gitu, tapi orang itu bakal sadar atau enggak tuh sangat relatif banget gitu. Karena kalau orangnya emang bener-bener nggak siap untuk ditegur, kan ada ya orang yang kayak ketika ditegur dia sebenarnya nggak siap untuk ditegur. Oh ya ada tuh ada. Gitu, jadi dia kayak tetap aja akan menyalahkan keadaan gitu. Ya bersyukur kalau misalkan orang yang kita tegur dia akhirnya bisa dengar. merenung. At least bener. Iya, nah Ambil waktu lu merenung. Gitu kan. Betul. iya benar. Kalau orang yang mau merenung dan akhirnya sadar ya itu bagus. Makanya ini tuh sebenarnya sesuatu yang justru PR masing-masing orang sih. Karena kalau misalkan kesadaran itu munculnya dari orang lain tuh kadang susah
Oh iya. Susah ya, Bisa diterima ya. iya bener. Jadi kayaknya kita semua, termasuk aku juga gitu, kita kadang perlu ngecek-cek juga. Aku nih lagi muncul victim mentality-nya nggak ya? Kayak misalkan terlalu nyalahin keadaan gitu. Ya, Boleh itu- nanya nggak kak? Boleh. Jadi misalnya Boleh. gini, di dalam misalnya kita lagi ada kasus nih, kasus pribadi gitu kan. Jadi kan misalnya Kasus pribadi, iya, apa kasus nih? pribadi gitu. Pribadi, Kita say. merenung. Terus abis itu kita ngelihat dari perspektif keseluruhan masalahnya nih. Jadi kayak untuk menemukan kita itu ada kecenderungan victim mentality atau tidaknya. Jadi kayak kita tuh harus kayak ini ya, kayak misalnya kita nulis kira-kira apa respon kita, terus apa yang kayak gimana atau misalnya mungkin ada kayak solusi lain atau pendapat lain yang kayak membuat kita itu jadi tidak selalu mempunyai rasa victim mentality itu sendiri gitu loh kak, maksud aku. Oh, sebenarnya kalau misalkan gimana cara ngelatihnya, sebenarnya jujur sih itu yang pertama. Jujur dalam arti kadang tuh orang yang victim mentality kan dia nggak siap mengakui dia punya kelemahan dan dia punya salah. Oke. Sebenarnya kayak step pertamanya adalah hiduplah dengan jujur gitu. Kalau misalkan kita Hidup yang jujur. apa? Nggak apa lagi. Nah. Jadi kayak lebih jujur ke diri sendiri dulu Sebenarnya gitu ya, Kak, ya? iya, sebenarnya kalau caranya kita hidup sadar kan kita jujur ya. Kita jujur kalau misalkan kita punya kelemahan gitu, kayak oh ini balik lagi ya jadi soal telat. Oh Sorry aku ya. aku emang berangkatnya kali ini ngitung Mepet waktunya kurang pas gitu. Sadar. Iya. Sadar diri. Sadar gitu. diri, mawas diri. Introspeksi gitu ya. Iya benar, itu yang penting sih. Itu sih victim mentality Karena tadi. sebenarnya di Alkitab tuh ada juga yang victim mentality nih. Oh serius kak? Iya benar. Siapa Tokoh Benar. Alkitab gitu kak? Iya ada di Alkitab. Oh gitu. Siapa tuh? Jadi Gimana tuh kak ceritanya? ceritanya Gimana? sebenarnya yang paling simpel Itu. yang paling simpel tuh ini Adam dan Hawa. Ingat gak sih waktu mereka jatuh ke dalam dosa? Kan mereka makan buah yang dilarang tuh. Yap. Iya, Mereka betul. ketahuan dong. Yap. Terus pas ketahuan dan Tuhan kan cari mereka sembunyi kan. Terus pas mereka didapati oleh Tuhan, yang mereka pertama kali lakukan itu kan adalah ngelempar kesalahan kan. Kayak misalkan si Adam nih, kamu ngapain tadi gitu, makan buah yang dilarang ya. Terus si Adam kan bilang, perempuan ini nih yang nyuruh aku makan nih gitu. Nah itu victim mentality tuh. Terus perempuannya ditanya, makan buah ya gitu. Terus perempuannya juga sama, ular nih yang ngegoda aku nih. Nah itu tuh victim mentality. Padahal kan sebenarnya mereka jatuh dalam dosa kan atas pilihan mereka kan. Iya. Maksudnya mau digoda kayak apa juga, Kalau dia berpegang uang teguh kan nggak akan terjadi. Iya, Kalau benar seperti benar itu. benar. Gitu. benar. Jadi dia nggak mengakui gitu, nggak langsung mengakui. Dan itu sering terjadi juga di dalam sebenarnya di dunia secara luas tuh yang mungkin kita sering lihat di berita-berita gitu, misalnya soal catcalling gitu. Soal catcalling, misalnya ada cewek yang di catcall sama cowok gitu ya. Itu kan sebenarnya yang salah siapa? Cowoknya kan. Sebenarnya cowoknya. Karena saya tapi kan narasi yang sering beredar kan kalau misalkan ceweknya sih pakai bajunya ya, Seksi, itu victim iya. mentality. Jadi sebenarnya tuh my God, seremnya banyak adalah banget. pelaku justru orang-orang yang bener-bener misalkan di dalam satu cerita jadi korban, itu biasanya justru yang victim mentality-nya tuh justru suka si pelakunya. Karena kan dia nggak siap tahu bahwa gue tuh salah gitu. I see, benar. Makanya akhirnya nyalahin lah ceweknya sih pakai bajunya kayak gitu. Nah itu kan sama kayak Adam dan Hawa. Ketika mereka bikin salah, terus Tuhan lihat gitu, mereka langsung ngelempar kesalahannya ke orang lain. Gue nih korban loh, gue dikasih nih buahnya. Padahal sebenarnya mereka punya pilihan mau makan atau enggak. Benar. Gitu. Tapi mereka malah ambil kesempatan itu gitu. Iya benar. Oh iya, Nyalain ini ada si pertanyaan ular. menarik Ya, sih, terus Kak. nyalain Ngeri. ular. Ada obatnya nggak sih kak? Obat. Supaya itu itu tuh nggak jadi menjadi kebiasaan gitu. Nah, jadi kita mau belajar yang sebaliknya nih. Apa tuh? Gimana caranya biar kita nggak jadi victim mentality. Oh, boleh. Boleh banget. Nah, sebenarnya kalau misalkan yang sebaliknya ya, itu kan tadi kita ngomongin mentalitas korban. Ada yang mungkin pernah dengar mentalitas pemenang gitu ya. Mental pemenang. Winner mentality berarti. Winner mentality. Oh. Cuman ini sebenarnya kalau misalkan kita bicara soal pemenangan, kayaknya seseorang yang sukses selalu Yes, dalam yes. kehidupannya. Ini bukan soal state of success gitu, bukan Oke. soal titik keberhasilan hidup, tapi ini soal mentalitas gitu. Mentalitas yang pemenang atau yang bukan korban itu adalah orang-orang yang bertanggung jawab
terhadap segala sesuatu yang dia pilih, terhadap segala sesuatu yang dia lakukan di dalam kehidupannya tanpa dia harus menyalahkan orang lain. Oke, contoh. Contohnya gitu ya. Sebenarnya ini telat lagi nih. Apa? Karena itu di kota Jadi ya kalau misalnya orang victim mentality datang telat, wah ini macet segala macam. Iya, macet kenapa emang gitu? Kenapa kalau macet? Enggak gitu ya kalau Enggak. Masalah lo, bukan masalah gue. Gitu kan ya. Nah kalau misalnya orang yang mentalitasnya nggak korban atau mentalitas pemenang atau mentalitas yang bertanggung jawab adalah sorry ya gue telat karena hari ini gue salah ngatur waktu berangkat. Nah kayak gitu, sesimpel itu sebenarnya bertanggung jawab, jujur sama apa yang dia lakukan dan bertanggung jawab sama semua itu pilihan-pilihan penting sih. hidupnya. Benar banget. Gitu. Jadi kita nggak bikin keruh suasana. Orang kalau udah punya victim mentality itu biasanya keruh suasana. Jadi kan salah-salahan Iya, kan. benar. Kayak akhirnya solusi juga udah nggak ketemu. Iya, dan Tapi kan keburu negative vibes duluan gitu negative ya. vibes. Tapi kalau misalkan kita sadar kita punya kelemahan, kita jujur, kita mengakui gitu ya, itu kan nyari solusi untuk bareng-barengnya gimana kan akan lebih cepet dan lebih enak gitu sebenarnya. Oke. Makanya dibilang pemenang karena kita nggak dikalahkan sama situasi, nggak dikalahkan sama keadaan, tapi kita yang ngatur situasi dan keadaan. Kalau tadi Adam dan Hawa, Iya. kalau si winner mentality ini siapa kira-kira? Ada nggak, Kak? Oh ya banyak ya. Kobe Bryant. Dari Alkitab sih, ada di Alkitab. Kalau ada nggak apa-apa ya kita cantumin. Betul. Iya. Ada beberapa nih. Kalau misalkan di perjanjian lama tuh Yusuf yang dibuang sama saudara-saudaranya. Jadi itu kan sebenarnya itu adalah kejadian tragis yang sebenarnya kalau kita pikir dia mau nyalahin keadaan juga mungkin kita setuju ya. Maksudnya dia emang Iya lagi, dibuang bener. ya kan. Iya, di luar kuasa dia lah ya, Di luar perbuatan kuasa saudara-saudara dia. Iya. Dan itu emang secara kemanusiaan juga kayak dia dibuang, dijual gitu ya. Tapi tuh Yusuf tuh justru dia punya mentalitas yang bukan mentalitas korban. Kalau mentalitas korban tuh dia akan, aduh Tuhan, kenapa kayak gini ya? Udahlah aku kayak nggak usah ngapa-ngapain gitu ya. Kan orang mentalitas korban akhirnya nggak berkembang. Tapi dia itu di dalam masa pembuangan, ya bukan artinya dia nggak meratap juga ya, meratap sedih dan takut itu sesuatu yang manusiawi, tapi dia di dalam hidupnya tetap memilih jalan-jalan yang baik dan sesuai kehendak Tuhan gitu. Dia bisa marah sama Tuhan tapi kemudian dia memilih untuk menjalani hidupnya gitu ya, dengan bertanggung jawab. Ketika dia di rumah Potifar juga dia ngerjain semuanya dengan bertanggung jawab, akhirnya dia juga bisa menjadi orang yang besar gitu di sana. Bahkan ketika murid-muridnya saudara-saudaranya datang waktu ada kelaparan, saudara-saudaranya datang, kalau orang yang bermentalitas korban pasti bakal nyalahin tuh makan tuh kelaparan gitu. Itu kalau pas ya apa Iya, tiba-tiba makan nih. Lapar banget bro. ya kalau misalnya orang mentalitas korban ya dia akan menyalahkan gitu, tapi yang dilakukan Yusuf kan enggak ya, dia karena dia hidup sangat dekat dengan Tuhan, dia juga pada saat itu mentalitasnya adalah mentalitas pemenang. Dia tetap bertanggung jawab terhadap kehidupannya, dan dia pada akhirnya juga mampu untuk menerima kembali saudara-saudaranya meskipun ya still itu membutuhkan proses yang panjang Pasti, juga benar. gitu ya. Oh Itu ya, kalau aku di ada perjanjian pertanyaan nih, lama. Kak. Jadi kembali lagi ke implementasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi misalnya kita sudah berusaha untuk menerapkan sebagai winner mentality lah ibaratnya kayak gitu. Apakah output yang akan nanti kita terima itu pasti baik-baik aja atau bagus-bagus aja? Belum. Oh justru output tuh kalau kita bicara soal keadaan kan bisa macam-macam ya. Maksudnya kalau kita punya winner mentality, yang namanya kesusahan atau mungkin dalam tanda kutip kemalangan, tantangan kan pasti akan bisa aja datang gitu. Ada aja terus. Cuman ya? yang beda tuh adalah gimana kita ngeresponnya aja Benar. gitu. Itu Dan dia. kitanya bertumbuh atau enggak Yes. gitu. Setidaknya mindset kita udah berubah dulu nih ya dari Iya. sebelumnya lah ya, gitulah ya. Benar. Sama kalau dari perjanjian baru tuh, tadi kan perjanjian lama Yusuf ya. Kalau dari perjanjian baru sebenarnya yang sangat bisa kita lihat dia tidak punya victim mentality, tapi mentalitasnya adalah mentalitas pemenang, itu sebenarnya Tuhan Yesus sih. Kalau itu kayaknya nggak usah ditanya ya. Dia number one banget, Itu bener-bener. contoh dari segala contoh ya. Contoh dari segala contoh. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus harus menghadapi jalan penderitaan ini, pas banget ya kita lagi masa prapaskah dan mau paskah nih. Paskah, ya. Iya. Ketika Tuhan Yesus itu harus menghadapi satu jalan salib, dia itu sama sekali nggak pernah menyalahkan siapapun juga gitu. Dia tetap menjalani itu
nggak dengan terpaksa juga gitu ya. Dia takut, dia gentar seperti dia berdoa di Taman Getsemani. Dan again, winner mentality itu tidak menghilangkan perasaan kita yang takut, khawatir segala macam, itu tetap ada. Tapi ketika ngejalaninnya tuh dia tahu bahwa saya menjalankan ini untuk sebuah tujuan gitu. Iya. Jadi ketika dia harus menjalani sesuatu yang gak nyaman sekalipun, dia tahu tujuannya apa. Tujuannya adalah membawa kebenaran ke dunia, menyatakan cinta kasih, peduli sama orang yang lemah, dan memang konsekuensinya adalah menerima segala sesuatunya itu. Ya udah dia jalanin gitu. Dan ini sekalipun endingnya di kayu salib gitu ya, tapi ini adalah mentalitas pemenang karena dia menjalani sesuatu dengan teguh, bertanggung jawab, setia, dan dia tahu apa yang dia lakukan itu buat apa gitu. Iya. Sekalipun dia menerima banyak hal. Bener, itu Tuhan Yesus ya. Kalau kita sebagai manusia punya mental, punya hati yang kayak gitu sih, itu luar biasa banget sih. Betul. Bener-bener luar biasa banget Tapi sih. by the way ya Kak Tia ya, jadi kan nggak semua orang itu tadi yang seperti kita bilang, dia tuh sadar gitu kalau dia itu punya victim mentality gitu. Nah itu tuh gimana ya harus disadarinnya ya? Apakah memang harus ya kayak tadi dikasih sanksi sosial dulu kan? Itu memang kejam ya. Iya, cuman maksudnya kan Masa harus kayak gitu? tapi kan kadang-kadang itu ya kita bingung ya, maksudnya ini orang perbuatannya udah merugikan banget gitu, tapi kayak mana ya, kayak harus menyadarkan ini orang supaya dia tuh lurus gitu perbuatannya. Iya. Gitu loh. Kita itu gak bisa menyadarkan orang sih. Kita bisa mengingatkan, tetapi membuat seseorang sadar itu adalah keputusan dia Oke. secara pribadi gitu. Jadi memang kembali lagi emang dari dalam tuh harus dibersihin dulu Iya, gitu ya. kita kan sebagai teman bisanya apa kan ngingetin kan. Benar, Betul benar. sih. Tapi kan kalau kita udah ngingetin dia nggak sadar kan, kita nggak bertanggung jawab juga sama hidup orang lain kan Benar, gitu. benar, Kita tanggung jawab kita adalah kita menyampaikan apa yang benar. Dia sadar atau enggak, ya itu Berarti balik lagi ke orangnya Kak? iya benar. Makanya ini kayak sebenarnya PR masing-masing banget gitu loh. Kita kayak emang perlu ngelihat apa yang ada di dalam. Tapi kasihan juga tuh yang nggak punya teman tuh. Ya berarti Jangan yuk victim mentality. Cuman balik lagi ya, back again kita nggak bisa juga judging ya, maksudnya nggak bisa kayak nggak usah ditemenin dia gitu kan, nggak Iya, boleh ya kayak bener. gitu, tetap dikasih tauin aja, nggak apa-apa dia Di-encourage lah bosan, ya. iya nggak apa-apa sih. Di-encourage, iya. Masalah dia berubah atau enggak kan udah pilihan dia gitu kan. Betul. Benar. Nah, yang bisa kita latih adalah itu tadi, gimana caranya kita punya mentalitas yang bertanggung jawab gitu, atau mentalitas yang winner itu, yang pemenang itu. Ya karena aku di kantor juga ada tim, maksudnya kerja tim juga ya. Industrinya Kadang- apa sih Kak kalau kita boleh? Jadi kadang tuh emang ada di apa sih, di attack gitu ya, maksudnya di pressure Di gitu ya. pressure ya. Karena gue tuh orangnya panikan anyway, jadi kayak nggak bisa gue bisa shock gitu Apa tiba-tiba nih, apa gitu nih, ya. pelan-pelan nih, apa Makanya ketika di kayak di tek gitu, dibentak gitu, gue emang maksudnya emang lebih ke oh iya Pak, emang saya salah, emang saya kurang gini nanti saya perbaiki gitu loh. Kalau dulu kan kayak ya ininya belum ini, maksudnya materinya belum didapat, maksudnya banyak lah excuse-nya gitu kan. Tapi kalau sekarang gue kayak ya udahlah, mau dimarahin mau kayak gimana juga ya udah. Ya emang gue nggak siap gitu, maksudnya emang ya belum dikerjain, emang belum paham dan lain sebagainya. Lebih jujur sih. gitu ya? Iya. Lebih nggak Bener. denial. Iya, jadi ketika kita, aku ngerasain banget sih ya, ketika kita jujur itu, oh ya udah. Sekarang kamu mau selesainya kapan? Jam berapa? Ini. Jadi lebih ada solusi dibandingin lo kayak harus lo. Nanti kan kalau kita lebih alasan gitu ya, lebih kayak ya gimana? Makin dicecer Ya. lagi kan gue makin bisa. Tapi atasannya Kak Bingung Valen nih. nggak ini, nggak marah. Dipatung. Atasannya Kak Valen nggak marah. Ya mungkin Kak kecewa Valen. iya ya, Oh, cuman oke. ya oke lo bisa ngerjainnya jadi kapan nih, lo bisa selesaiin kapan nih gitu. kecewain, Kak. Makanya gue kayak gue bener panik dong, kayak iya Pak, saya emang salah. Atasannya Kak Valen baik dong kalau kayak gitu. Ya baik, pada saat itu mungkin moodnya lagi enak, kalau moodnya lagi gonjang ganjing tapi keluar kamu. Pas lu jujur tuh jadi bisa nyari sesuatu yang bisa lu kerjain. Bener, kan? dan aku tuh lebih tenang kayak lebih karena tenang, biasanya benar-benar. kalau kita agak-agak bokis dikit, aduh kenapa gue nggak bilang ini aja ya, kalau gue bilang ini kan bisa kelar nih, bisa di-cut nih meetingnya sampai di sini aja Ya, untuk benar. gue selesaiin gitu loh. Jadi karena udah jujur kayak ya udah ya mau gimana ya, gue emang harus kelarin itu gitu kan. Iya, Gitu sih, jadi lebih kayak ada solusinya, bener banget itu. Bener, dan hati lu lebih tenang, udah itu aja sih. Oh, perasaan lebih tenang Iya, ya. aku ngerasa kayak gitu. Orang yang victim mentality sebenarnya dia nggak akan tenang dengan perasaannya sih. Bener. Sebenarnya Bener. gitu, karena ada yang ditutup-tutupin kan Itu gitu. dia. Dia nggak jujur aja gitu. Dan takutnya malah ke depan-depannya jadi kayak
udah biasa bokis ya, takutnya bokis-bokis mulu gitu loh, tanpa lo sadarin gitu kan, ngerti Malah gak sih? dosanya Itu bertumpuk-tumpuk ya. dia, ya kan. Oh, ini netizen mau Oh, bertanya. netizen. Ada netizen loh sini. Netizen. Tolong lihat dulu. Iya. Boleh angkat tangan kamera. Jadi teman-teman yang ada 80.000 orang. Jadi sorry banget satu-satu nggak bisa kejawab ya. Iya, nggak apa-apa. Siapa dulu tunjuk tangan Panitia boleh? mau kasih mic-nya boleh. Boleh sih. Panitia. Pakai mic. Pakai mic. Pertanyaan aku adalah, kan sebenarnya kalau denger semuanya ini, aku merasa bahwa kayaknya aku sering nih punya victim mentality. Oke. Oh, kayaknya kerjaannya kurang bagus karena tim yang lain nih. Oh, tapi karena kayaknya bosnya belum terlalu paham gitu. Tapi gimana kita bisa memisahkan antara victim mentality dan juga sering menyalahkan diri sendiri. Jadi kadang-kadang kayak, aduh, gue juga emang kayaknya kurang pinter deh. Aduh, gue emang rasanya gak jago di posisi ini deh. Gimana caranya kita menyimbangkan supaya kita juga gak jahat terhadap diri sendiri, tapi juga tetap punya winner mentality. Oke. Ini pertanyaannya bagus banget. Terima kasih ya. Terima kasih netizen. Ini kakak dari Jombang ya guys ya. Iya. Makasih loh jauh-jauh. Makasih ya. Terima kasih jauh-jauh. Bang. Ikuti. Oke, siapa nih Oke. Katia, coba boleh. Ini pertanyaannya menarik ya, bahwa kita kalau mau punya winner mentality sebenarnya kita nggak perlu jahat sama diri sendiri. Sebenarnya winner mentality itu mengajarkan kita untuk objektif sama realita gitu. Kadang kalau misalkan ada sesuatu yang nggak works, kita melihat by data gitu ya, dan apa aja yang memang terjadi gitu. Kalau misalkan dari tadi yang disampaikan, misalkan ada satu kerjaan yang nggak tercapai gitu ya, terus kita menemukan bahwa kayaknya kita memang ada lemah di satu titik Iya. atau di satu bagian gitu. Sebenarnya itu sesuatu yang baik gitu ya. Yang nggak boleh sampai kita bilang adalah, aduh semua ini gagal gara-gara gue nih. Nah itu tuh kalimat yang akhirnya nyalahin diri sendiri dan nggak akan bukan itu gitu winner mentality itu atau mentalitas pemenang itu adalah ya melihat secara objektif dan realita. Dan misalkan kita bilang kayak kita lemah di dalam hal ini gitu, itu juga mesti sesuatu yang bisa kita jelaskan dengan data gitu. Kenapa kita bilang kita lemah? Karena kadang-kadang ada orang yang bilang dia lemah karena misalkan orang lain yang ngomong gitu, lu lemah nih di sini, Ya, jadi tapi ketrigger. nggak ada datanya Bener, gitu. bener, Nah bener. itu kan sesuatu yang Subjektif akhirnya ya. subjektif gitu. Jadi kita perlu melihat sesuatu memang dengan objektif. Apakah ketika kita bilang lemah tuh kayak gimana sih? Misalkan ada fungsi ini yang harusnya bisa selesai dalam jangka waktu sekian, ternyata nggak bisa gitu. Oh ternyata di sini energiku terbatas. Nah hal-hal yang bisa kita ukur itu sesuatu yang lebih baik sebenarnya, daripada yang kadang kan ada juga orang yang kecenderungannya menyalahkan diri sendiri, semuanya gara-gara gua gitu. Padahal sebenarnya banyak faktor aja gitu Iya, yang iya. bisa kita lihat apa yang sebenarnya terjadi gitu. Lagi pas aja kali. Lagi ya pas kan? aja Kadang gitu. gue mau kayak Katia mungkin naik gunung tiba-tiba hujan gitu kan, naik gunung tiba-tiba ya ketinggalan lagi sepatu ini gue, bisa aja kan. Bisa Cuman aja. kayak ya emang pas aja, tapi kita nyalahin Malah diri kita sendiri. diri Ya. dan keadaan dan lain-lainnya. Malah jadi rusak nggak sih mental kita, jadi kayak ih gue pembawa sial kali ya atau gimana gitu kan sebenarnya. Iya, itu tuh ngeri tuh, Kak. Iya kan, Ngeri-ngeri rusak banget sih. kan kayak gitu. Bener. Itu malah kitanya jadi nggak percaya diri kan kayak gitu. Nah, itu. Jadi bukan pemenang nih mental. Nah Iya, itu atut, jangan sampai ya Yando ya, jangan dek ya. Dek, iya. Benar. Jadi kayak jangan nyerang personal gitu. Ya, Maksudnya ya, kayak menyalahin person orang lain ataupun kayak menyalahkan diri kita tanpa ada data tadi. tanpa ternyata itu Bener apa itu enggak? persepsi ternyata Bener, bukan bener. data. Data. Berarti lebih baik koreksi diri aja gitu ya. Jangan yang semuanya disalah-salahin gitu. Iya, dan koreksi dirinya juga yang jangan yang kadang ada orang yang tadi kalau kata netizen dari Jombang itu, Iya. yang kayak nyalahin dirinya tuh nyalahin diri banget, tapi sebenarnya nggak segitunya gitu, Oh, iya. gitu. Yang kayak sampai dia berdosa banget sampai nggak terampuni gitu loh, yang sampai segitunya. Tapi aku narik juga nih beberapa hal. Berarti kita nih sebagai yang mungkin kita tidak merasa punya victim mentality atau apa, kita juga ke orang berarti harus hati-hati juga ya Kak. Artinya kita kan nggak Karena tahu kita nih, nggak misalkan tahu. si Jombang ini tadi kan dia punya apa ya, perasaan yang kayak apa gue yang salah, apa gue ini gitu kan. Ditambah lagi mungkin ada omongan-omongan yang tidak bisa mungkin dia terima.
Ngerti gak sih maksudnya? Contoh. Iya mungkin maksudnya kayak tadi ya, apa gue nggak bisa di bagian ini ya, mungkin ada kata-kata yang tanpa kita sadari ngomong ke si Jombang ini kayak, lu sih harusnya lu tadi gini gini gini. Nah siapa tahu tuh si Jombang itu overthinking gitu kan, jadi kayak ya emang gue nggak bisa Karena lagi. kita nggak tahu kata-kata kita seberpengaruh apa. Nah gitu itu ya. maksud Iya. aku, karena aku punya teman kayak gitu, dia sampai seumuran aku tuh kayak ya gimana Len, emang gua kayak gini, orang adek gue sampai bilang gini Sedih sih ya ke gue. kalau kayak gitu. Iya jadi kayak Padahal sebenarnya nggak sepenuhnya benar ya. benar, jadi Iya. dia kayak udah ngedown duluan gitu loh. Bener itu juga akhirnya bisa jadi victim mentality loh. Kayak misalkan lu punya temen, terus kayak dia punya satu karakter yang suka ya mungkin merugikan lah gitu. Terus dia bilang, ya gue emang orangnya kayak gini, itu tuh victim mentality juga sebenarnya. Oh my god, serem Gampang Jadi itu introspeksi kayak ya. iya, karena kayak nggak introspeksi, dan ketika sebenarnya kalau misalnya mikir kayaknya gue gue salah ya, itu kan sesuatu yang normal-normal aja Iya, gitu. iya. Dan yang penting adalah dilihat lebih dalam gitu. Salahnya tuh apa, di mana. Kalau Alkitab kan bilangnya ujilah segala sesuatu gitu ya. Oke. Jadi segala sesuatu memang kita harus uji. Kalau kita merasa kita bener, itu tuh mesti diuji. Kita bener-bener gak? Sebenarnya bener atau enggak? Iya, gitu. iya, iya. Kalau kita ngerasa kita salah, apa gue salah ya, atau ada orang yang nyalain kita, itu juga mesti diuji kan. Kayak emang beneran salah nggak gitu, melihat ke apa konteks yang realnya aja gitu. Oke tuh, kita baca prompter aja Dan. Tuh, ada prompter ya. Challenge konkret untuk pendengar dan kita semua dalam waktu dekat untuk merubah kebiasaan atau victim mentality terhadap diri kita sendiri. Nah, gimana tuh? Gimana tuh? Oke, aku nih yang Boleh jawab. dong, memang harus. Butuh. Iya tuh, apa gimana? Aman aja. Yang pertama adalah introspeksi diri, itu penting ya, karena setiap orang punya kecenderungan itu gitu. Aku juga punya kecenderungan itu. Maksudnya setiap orang kecenderungan untuk memiliki mentalitas korban tuh ada. Jadi perlu ngecek nih, kalau misalkan kita lagi ada dalam satu persoalan atau mungkin kita ngerasa nggak persoalan gitu ya, kita ngecek lah apa kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita tuh kayak gimana gitu. Dan perlu misalnya menyadari gitu ya, itu menyadari yang pertama. Terus yang kedua adalah kalau menurut aku menjaga relasi dengan Tuhan yang jujur itu juga penting. Balik lagi, hidup yang jujur. jujur. Oke, lanjut. Kayak ini balik lagi ke Tuhan Yesus ketika dia mau disalib kan, dia juga menghidupi kehidupan doanya dengan jujur kan. Maksudnya dia takut, sebagai manusia dia takut dan sangat gentar dan sangat gelisah. Dan dia mengakui itu di dalam doa gitu. Dan ketika dia mengakui Tuhan Yesus, dia jujur dengan dirinya, dengan perasaannya, dia sampaikan itu kepada Tuhan, kepada Bapaknya gitu ya. Itu membuat dia kemudian juga gimana ya, melepaskan sesuatu untuk bisa mendapatkan kekuatan dan ketenangan untuk menjalaninya gitu. Iya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri relasi kita dengan Tuhan juga penting. Karena kita kan kadang takut, dan kalau kita takut kan itu tadi kan banyak skenario segala Iya. macam. Betul. Dalam baik sesuatu yang kecil atau sesuatu yang jangka panjang. Nah, kalau kita nggak punya tempat buat melepaskan ketakutan kita, kemarahan kita, itu biasanya nanti tindakan kita yang error gitu bisa jadi muncul dalam bentuk victim mentality gitu. Oke. Itu yang kedua. Sama yang ketiga adalah Tuhan tuh kan selalu ada ya. Pasti. Amin. Amin. Maksudnya Amin. dia Ya, juga dan amin. adalah Tuhan yang bekerja gitu. Jadi sebenarnya kalau kita merasa menderita gitu ya dalam tanda kutip di dunia ini, kita menghadapi sesuatu yang susah, sebenarnya kalau kita percaya Tuhan dekat gitu ya, dan kita juga mencoba untuk melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, itu sebenarnya bisa juga sih ngurang-ngurangin kayak victim mentality kita gitu. Karena kita nggak lagi ada di dalam suasana kayak, gue paling menderita nih, aduh gue diginiin nih gitu. Iya. Semua orang kayak gini nih. Tapi mentalitas kita adalah lebih ke, oke, Tuhan bareng sama gue. Kalau misalkan keadaan nggak work sesuai dengan maunya gue bisa apa bareng sama Tuhan gitu. Itu yang terpenting. Ada lagi Kak mungkin tambahannya? Sih itu aja sih. Itu Kalau menurut aja kalian ya. gimana? Iya sih, paling dari aku paling kayak gitu ya. Dan aku sih yang paling aku setuju itu adalah kembali ke diri sendiri dulu deh. Jangan kebanyakan kita mengkoreksi orang lain salah, orang lain bener gitu ya. Makanya bagus banget ya topik yang kita bahas hari ini. Jadi kayak ini tuh bisa menjadi self reflection ke diri sendiri, dan supaya kita itu ke depannya itu
merubah diri kita tuh dari hal-hal yang kecil gitu loh. Benar. Karena kan dari yang kayak tadi Katia bilang, kadang-kadang bukan hal-hal besar aja yang bisa merubah seseorang jadi kayak gimana gitu, tapi dari hal-hal kecil seperti ini pun kita juga bisa berubah, dan itu impact-nya tuh bakalan bisa besar banget loh, baik ke diri kita sendiri maupun ke orang society kita. Gitu sih. Benar banget. Benar-benar. Emang obrolan ini memang agak dalam, cuman aku ngerasa memang dapat beberapa banyak masukan lah, banyak pelajaran juga. Artinya ketika kita Seperti tertegur gitu maksudnya. tertegur, benar, Iya saya dong. tertampar di sebelah kiri ini gitu. Tapi artinya sesuatu hal yang menurut kita itu biasa aja, ternyata itu punya impact yang besar. Luar biasa, Ya, untuk luar maupun dalam diri kita Betul. gitu kan, kayak tadi dan lain sebagainya gitu ya. Dan kalau boleh aku ringkes Sharing ke ngasih kesimpulan lah ya. Berarti artinya menjadi winner mentality itu memang tidak langsung plek ketiplek langsung gitu ya. Bertahap ya. Benar bertahap. Dan tadi aku juga dengar Katia ngomong kalau ya at least kita merenung, diem aja bentar. Maksudnya kalau di saat emang pikiran lagi Kadung, rame gitu iya. ya udah lo diem aja. Maksudnya lo renung, mungkin lo berdoa, mungkin lo membaca Alkitab gitu kan. Artinya ya nggak ada salahnya juga kita minta saran juga dari orang kan Kak. Maksudnya kayak bener. menurut lo gimana ya, kayaknya kok gue salah terus ya, kayaknya kok gue kurang terus ya, itu nggak ada salahnya juga kan. Artinya ya evaluasi diri gitu lah ya, ya kan. Betul. Ya benar-benar. Ada Dari Yando apa ya? Mas Yu kan. Kalau dari gue sih sebenarnya memang cukup agak sedikit sering terjadi lah hal-hal seperti ini, apalagi di dunia kerja kan. Iya. Kadang tuh kita selalu punya bluffing gitu loh. Ya. Untuk ini kan salah si ini kan salah si itu gitu loh. Tapi di sisi lain akan terjadi domino efek gitu loh. Domino efeknya adalah apa yang udah kita lakukan tadi, mungkin tadi kita nggak support satu tim atau kita menyalahkan sesuatu akan kesalahan gitu. Itu ngebuat kita jadi pribadi yang kurang apa ya bahasanya, kurang Bertanggung jawab. iya kurang bertanggung jawab. Jadi akhirnya ya benar kata Katia sih, lo tuh jadi nggak berkembang gitu loh. Yes, benar. Karena nggak ada yang lo koreksi, nggak ada yang lo dalemin tentang kesalahannya. Benar. Itu yang ngebuat kita jadi seseorang yang mungkin bisa ujung-ujungnya keras kepala kali ya. Oke. Karena jadi terus yang pertama lu aja nggak merasa diri lu salah gitu. Benar. Terus apalagi ketika ditegur orang kan. Utap Bisa apa? batu Bener. Iya. Pala itu keras. gitu. Iya. Itu bahaya sih. Ya paling gitu sih. Jadi emang mental juara nih, mentalitas pemenang nih ya memang apa bahasanya? Harus ya. Emang harus sedini mungkin lah. Benar. Iya, dan dilakukan dari hal-hal yang kecil ya, step Dilakukan by dari step ya. hal-hal kecil. Benar. Oke, mungkin untuk menutup nih, Yes. bincang-bincang. Bincang. Obrolan kita. Obrolan daging kalau ada. Daging, daging. isinya daging semua. Obrolan lagi maksudnya bermanfaat. Bermanfaat, isinya tuh daging semua, wagyu semua isinya nih, mahal. Lu baru tahu. Emang umur nggak bohong ya? Bener. Serius Kak, aku baru tahu. Di TikTok itu. Iya ada. Di kayak Di podcast itu langsung aja. lah. Wah, maklum. Uzur. Ya, jadi kalau misalkan untuk menutup semuanya ya, maksudnya dari sharing teman-teman juga, emang penting banget kita hidup jujur di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kita gitu ya. Iya. Ya, benar. Biar kita hidupnya damai, kita juga terjauhkan dari mentalitas-mentalitas yang membuat kita selalu jadi korban. Amin. Yang sebenarnya merugikan diri kita dan Iya. bisa merugikan orang Orang lain, lain. Dan kita jadi orang-orang yang bertanggung jawab di dalam kehidupan iman kita dan dalam kehidupan seluruh hidup kita sih. Amin. Amin. Nah, Oke. Gimana nih teman-teman? Keren banget gak sih obrolan hari ini? Semoga bermanfaat ya guys. Amin. Mungkin kalau ada yang mau sharing-sharing bisa Komen. Oh, langsung ke sini aja nggak lo? Langsung di- Iya, dan jangan lupa ya, kan kita juga punya platform sosial media lain, ada Instagram, ada TikTok ya. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan juga jangan lupa di follow lah semua akun Follow, sosial media jangan kita. lupa. Jangan Oke. lupa ya di follow pokoknya. Penting banget. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.